wabarakatuh. Halo smart people, jumpa lagi. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat soal ujian atau tes untuk peserta didik dan lengkap dengan sertifikat. Tentunya sertifikat ini hanya untuk mereka yang lulus atau melewati passing grade yang telah kita tetapkan. Baiklah, bagaimana caranya? Langsung saja. Yang pertama, kita buka browser, kemudian masuk ke Google Drive seperti ini. Setelah itu kita buat folder baru. Ini kita beri nama tes sertifikat. Oke, jadi saya di sini pakai tes dan plus sertifikat. Kalau foldernya sudah jadi, kita klik 2 kali, kita masuk seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kembali kita klik tanda plus, kemudian pilih paling bawah, lalu Google Forms, klik yang tanda besar di sini, lalu pilih from a template. Sekarang terbuka beberapa template yang variatif, penuh warna. Kita scroll ke bawah, kita cari template untuk education. Nah, yang di sebelah sini. Sini ada beberapa assessment, worksheet, dan course evaluation. Kita pilih salah satu, kita pilih assessment. Sekarang kita edit formnya. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan. Di sini saya punya pertanyaan, jadi kita copy paste saja. Setelah pertanyaannya kita masukkan, selanjutnya kita harus menentukan kunci jawaban untuk setiap soal dan juga poin untuk setiap soal. Di sini saya cuma memasukkan 5 soal, karena ini cuma sebagai contoh saja. Sekarang kita masukkan kunci jawabannya dan poinnya. Oke, setelah memasukkan kunci jawaban dan poin untuk setiap soal, kita ke sini sudut kiri atas. Di sini judul formulirnya itu assessment. Ini kita rubah menjadi tes uji kemampuan. Jadi kita copy ini, kemudian kita tempel di sini seperti ini. Langkah selanjutnya, kita klik titik 3 yang ada di sini, kemudian pilih add-ons, kemudian di pencarian kita ketikkan certify, enter. Akan muncul seperti ini. Karena rencananya nanti kita akan memberikan sertifikat bagi peserta didik yang lulus di tes ini, makanya kita tambahkan pengaya atau add-ons. Jadi kita pilih ini certify, klik. Setelah itu kita install. Di sini kita continue. Kemudian masukkan akun email Anda. Scroll ke bawah, allow, lalu done. Ini kita close. Jadi ingat,
kalian harus tentukan kunci jawaban dan poin untuk setiap soal. Bagi kalian yang belum paham bagaimana caranya, kalian bisa lihat video sebelumnya, itu cara membuat ujian online. Kalian bisa klik link di atas ini. Baiklah, selanjutnya setelah memasang pengaya Certify, sekarang kita klik yang ini, add-ons. Klik, maka Certify sudah muncul. Ini kita klik, kemudian muncul jendela baru. Kita pilih yang pertama, Show Certify Control. Maka akan muncul seperti ini, jendela baru. Oke, ini statusnya off. Ini kita on kan dengan klik di sebelah sini. Oke, setelah statusnya on, kita ke bawah certificate records. Jadi ini adalah bentuk spreadsheet atau Excel database untuk hasil kerja dari peserta didik. Kemudian yang ketiga, ini adalah passing grade, batas kelulusan. Jadi ini bisa kita atur. Anggaplah yang dianggap lulus yang jawabannya 75% ke atas. Oke. Kemudian template-nya ini kita bisa pilih. Ada beberapa template. Kalian bisa coba. Nah, di sini saya pilih thumbs up seperti ini. Setelah itu kita masuk ke advance yang di sini. Lalu muncul lagi jendela seperti ini. Nah, di sini pesan yang nantinya peserta didik akan terima di email. Ini masih dalam berbentuk bahasa Inggris, ini kita bisa rubah. Jadi teksnya bisa seperti ini. Terima kasih telah mengikuti tes. Kemudian untuk hasilnya silahkan cek email Anda. Seperti ini ya. Kemudian email option di bagian bawah. Seperti ini. Ini di bagian body, contents of body. Kita bisa masukkan teks atau redaksi bagi peserta didik yang lulus. Jadi contoh teksnya seperti ini. Oke, seperti ini. Selamat, Anda lolos pada tes ini. Kemudian di sini send email on attempt file exam. Ini kita checklist. Oke. Kemudian muncul lagi body text. Ini untuk pesan bagi peserta didik yang tidak lolos. Jadi teksnya bisa seperti ini. Maaf, Anda belum lolos. Oke, kemudian kita scroll ke bawah. Certificate option. Ini tetap PDF. Bisa juga dalam bentuk gambar sertifikatnya, tapi kita pilih PDF. Oke, kemudian share. Ini tidak kita rubah. Lalu kita save. Setelah itu kita kembali ke bagian kedua. Ini record, certificate records. Kita klik, maka akan terbuka database-nya yang berbentuk Google Spreadsheet seperti ini. Jadi nantinya ketika peserta didik mengerjakan kuis atau tes yang kita buat, datanya akan langsung terinput di sini. Sekarang kita coba, tapi sebelumnya kita setting dulu ya. Ini gambar gerigi, ini kita klik. Nah, di settingnya general. Ini sebenarnya kita tidak rubah lagi. Jadi limit to one response, maksudnya peserta didik hanya bisa mengikuti tes ini satu kali. Jadi mereka tidak bisa mengulang tanpa izin kita. Nah, cuma karena
kali ini saya akan memberikan contoh peserta yang lolos dan tidak lolos. Ini saya lepas dulu checklistnya. Oke, ini saya save. Setelah itu kita bagikan linknya. Caranya kita klik send, muncul jendela seperti ini. Kita pilih ini yang di tengah. Nah, ini linknya. Ini bisa kita perpendek. Caranya kita klik di sini. Oke, inilah linknya yang pendek ini. Terus kita copy. Setelah itu kita buka jendela baru, new tab. Kita paste link yang telah kita copy, lalu kita buka. Maka tampilan tesnya akan seperti ini. Sekarang kita coba kerjakan. Kemudian kita jawab pertanyaannya. Jadi kita jawab untuk peserta didik yang lolos dulu. Oke, sekarang kita kirim. Oke, jadi peserta didik di sini bisa mereview skornya. Ini bisa juga kita enable atau tidak aktifkan, tergantung kalian mau aktifkan atau tidak. Nanti saya perlihatkan bagaimana caranya untuk tidak mengaktifkan ini. Oke, maka inilah pesan terakhir yang telah kita buat tadi. Terima kasih telah mengikuti tes. Untuk hasilnya silahkan cek email Anda. Oke, sekarang kita cek email. Oke, di sini sudah masuk. Pertama kita lihat database-nya. Ini dia otomatis terbaca. Jadi ini database untuk pendidik. Kalian bisa lihat siapa saja siswa yang telah mengikuti tes, kemudian skor yang mereka capai, persentase skornya berapa, kemudian lulus tidak lulusnya. Ketika di sini bertuliskan true, maka peserta itu lolos. Bila bertuliskan false, berarti siswa itu tidak lolos. Seperti itu. Jadi ini adalah kode sertifikat. Jadi setiap peserta yang lolos memiliki kode sertifikat yang berbeda. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Ini sudah masuk. Jadi yang pertama tadi ini untuk si pendidik ya, karena di formulir si pembuat tes itu saya memakai email yang sama, makanya saya mendapatkan email yang seperti ini. Jadi peserta didik nantinya akan mendapatkan hanya ini bagi mereka yang lolos. Jadi sekarang kita buka. Ini selamat Anda lolos pada tes ini. Maka inilah sertifikat yang mereka dapatkan. Oke, jadi template ini berbahasa Inggris. Kalian bisa membuat template sendiri, ya, tentunya dengan menggunakan redaksi yang berbahasa Indonesia. Seperti ini. Jadi Rahmat, emailnya has completed, telah menyelesaikan tes uji kemampuan pada tanggal 4 Mei 2020 dengan skor 80%. Nah, ini ID sertifikatnya. Sekarang kita coba untuk peserta yang tidak lolos. Oke, kita kirim. Oke, sekarang kita lihat database. Nanti dia akan terbaca di sini. Ini. Jadi atas nama Dayat, email yang sama ya. Kemudian ini skornya cuma 40%, skornya 40%. Status lulus tidaknya dia false dan tidak memiliki sertifikat ID. Oke, jadi ini tidak mendapatkan sertifikat. Sekarang kita cek email. Model emailnya akan seperti ini. Maaf, Anda belum lolos. Sekarang kita kembali ke formnya. Ini yang gambar gerigi ya. Ini bisa kita centang sebenarnya, limit to one response. Jadi
email ini cuma bisa digunakan untuk per orang. Cuma masalahnya kemudian terkadang ada peserta didik yang tidak memiliki email atau kuota atau jaringan yang susah, sehingga harus minta bantuan sama teman yang punya. Jadi ini tergantung kebijakan kalian ingin membatasinya atau tidak. Kemudian yang email ini, di sini kan sudah muncul email ya, email address. Ini bisa kita delete. Ini kita minimize dulu. Ini cara menghapusnya. Di sini ada gambar tempat sampah. Ini kita klik saja, dia akan terhapus. Begini. Baiklah, saya kira itu yang bisa saya bagikan tentang bagaimana cara membuat tes untuk peserta didik plus sertifikat bagi mereka yang lolos. Silahkan smart people kembangkan, berkreasi. Bila kalian memiliki pertanyaan atau kendala, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti saya akan coba menanggapi. Oke, saya kira itu, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kami tetap termotivasi berkarya, memberikan yang terbaik untuk smart people sekalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.